Selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi bagi para penonton setia Doni Suryantono. Dan terima kasih yang sudah berkunjung ke halaman channel gua untuk menonton video gua kali ini. Halo berbalik lagi sama gua Doni Suryantono. Dan hari ini bro, gua mau sedikit sharing-sharing nih sama kalian nih. Gua lagi mau berangkat kerja kali ini, kesiangan banget. Gila, gua lagi kurang enak badan bro, gara-gara telat makan, kerja terus. Ya semoga lu semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya teman-teman ya. Terus bahagia gitu, selalu diberkahi. Amin. Jadi gue mau sharing-sharing aja hari ini deh. Sharing-sharing dikit gitu loh tentang per-YouTubean bro. Jadi anjir Luxio-nya manuvernya udah kayak F1. Jadi ya gue juga ntar sebentar lagi mau masang ini nih, ngomong-ngomong nih out of ini dulu ya. Gue mau masang ECU di Sekar, sama mekanik gue udah dibeliin ECU BRT dual band. Nggak tahu ntar performanya gimana. Mungkin Mori udah pakai kali ya, mungkin ntar gue entar hari ini atau besok gue mau ke bengkelnya pasang. Barangnya udah datang dari hari Senin ya kalau nggak salah, gue lupa. Ya bro, jadi gue mau bahas sedikit soal per-YouTubean nih bro. Lu gimana semua? Ada yang motovlogger juga atau bikin channel YouTube juga nggak? Gue mau sharing-sharing sedikit tentang per-YouTubean, tips-tips juga sih. Mungkin kalian ada yang belum tahu gitu kan. Itu apa sih waspada COVID? Udah Jo ya. Jadi bro, di dunia YouTube itu sekarang kalian kalau mau naik channelnya, sebenarnya YouTube sekarang algoritmanya tuh udah beda banget kan sama dulu kan. Kalau sekarang tuh quantity over quality. Maksudnya kalian tahu ya. Jadi yang penting upload banyak gitu bro. Kalau kualitasnya nggak terlalu ini juga nggak apa-apa, yang penting lo upload. Tapi kalau lo bisa upload sesering mungkin dengan kualitas yang bagus ya, itu lebih keren sih bro gitu. Jadi lu lihat aja deh, semua youtuber gede pasti uploadnya hampir tiap hari, bahkan ada yang sehari sampai 3 kali. Nah itu gila, itu algoritma YouTube bakal bener-bener berada di pihak kalian. Nah gue juga begitu teman-teman. Gue dulu kan nggak terlalu ini ya, karena kan kalian mungkin udah tahu kan cerita-cerita background gue nge-YouTube bikin motovlog kayak gini kan sebenarnya cuma hobi iseng daripada motoran kayak gue rekam-rekam gitu kan. Kalau gue rekam-rekam terus jadi duit pundi-pundi sedikit, pundi duit pundi-pundi receh gitu kan ya, lumayan bro. Jadi akhirnya gue bikinin channel. Nah dulunya tuh gue nggak terlalu konsisten lah bisa dibilang. Jadi semaunya gue aja upload ya, cuman ya begitu. Subsnya juga semaunya gue, semaunya algoritma aja nih. Macet banget cuy. Jadi dulu tuh perkembangannya lambat, kecuali dulu tuh ada video viral gue tuh yang begal tuh, videonya gitu doang, cuman yang view lumayan, hampir ya udah 600 ribuan tuh. Dari situ lumayan naik channel subscriber gue ke 2000 dari berapa ya naik sampai ke 2000 3000 gitu deh. Nah selanjutnya ya nge-slow terus gue ngupload juga biasa-biasa aja bro, nggak terlalu gimana gitu loh. Nah terus tuh ngobrol-ngobrol dah sama si Sadila, mungkin kalian tahu lah Sadila kalau yang motovlogger ya. Ya gue diajarin, kasih tips sih, kata dia kalau ngupload coba dikonsistenin don gitu dia. Gue sih dikasih target ya minimal 4 video seminggu. Tapi bener teman-teman, gue dicoba kayak gitu, konsisten gitu seminggu bisa kadang 4, kadang 5, kadang bisa 6, kadang ya berapa lah gitu kan. Dan mulai naik tuh teman-teman tuh. Tiba-tiba ada video yang view-nya banyak gitu. Jadi tuh di YouTube itu kan algoritma itu berarti algoritma tuh kalau lu udah bisa ngikutin algoritmanya, algoritma tuh bakal milih lu, terus video lu tuh bakal disebarin ke orang-orang gitu. Jadi lebih banyak mereka si YouTube-nya nyebarin gitu loh. Itu namanya lu udah masuk ke dalam algoritmanya gitu teman-teman. Nah udah mulai tuh ada tuh video-video yang punya gua, karena gua konsisten kan, yang tiba-tiba ada yang view-nya lumayan gitu. Udah gue konsistenin terus ditambah lagi kemarin ada dari Dejavu kan, teman gue si Mike suruh nge-review motor-motor. Awalnya belum naik tuh, gue udah sering berapa kali pakai moge tapi nggak naik. Cuman ada satu konten yang emang tuh gue kan selama ini kan kalau nge-review moge tuh malam ya, bukan siang. Dan gue minta si Mike kalau bisa siang aja Mike gitu biar jelas gitu. Terus gue juga emang ada konsep kan, datang ke
San Mori bawa moge gitu ke teman-teman mau lihat ekspresinya. Aduh sorry teman-teman. Dan alhasil bagus cuy viewnya 100.000 lebih ya, lumayan lah. Naik lagi tuh subs gua. Terus udah kalau udah kayak gitu tuh teman-teman udah punya istilahnya momentum video lu ada yang naik kayak gitu ya, lu jangan kasih kendor, kasih terus. Nah, gue juga mau bahas tuh beberapa tips lagi buat kalian ya kalau mau videonya bagus. Jadi tuh di YouTube sekarang algoritmanya kan tadi satu ya gue kasih tahu. Jadi kuantitas itu mempengaruhi. Semakin sering kalian upload, YouTube bakalan sering bakal memilih kalian gitu, video kalian buat tawarin ke audiens ya. Jadi video lu bakal sering masuk ke rekomendasi tuh, ke home. Jadi kalau lu buka YouTube kan ada home tuh. Ntar tiba-tiba video lu nongol situ satu gitu kan, kalau udah algoritmanya milih lu. Nah terus apa yang bikin video lu itu naik atau enggak, itu ada lagi breakdownnya cuy. Jadi ada yang satu tuh watch time, yang gue bahas watch time. Jadi kalau lu mungkin kalau lu YouTuber, lu motovlogger atau ya apalah vlogger atau apa, lu bisa lihat di studio YouTube tuh ada watch time teman-teman. Watch time itu sangat mempengaruhi. Kalau watch time lu tinggi, YouTube bakal terus ngerekomendasiin itu, karena YouTube tuh ngira video lu bagus, ditonton orang lama gitu. Jadi usahain tuh durasi tontonnya minimal 3 menit lah minimal. Durasi tonton maksud gimana? Kan tidak video kalian tuh 10 menit ya. Rata-rata dari penonton tuh nonton 3 menit di awal ya, nggak apa-apa, itu juga udah bagus, itu udah lumayan. Video gua alhamdulillah kadang bisa sampai 4-5 menit gitu. Nah jadi kenapa itu juga video pendek dan panjang tuh ngaruh begitu teman-teman, karena kalau video panjang otomatis lebih banyak watch time-nya gitu. Jadi tipsnya buat waktu tonton ini, usahain tuh di bagian depan kalian buat menarik gitu teman-teman. Gimana caranya penonton tuh bisa betah dulu di awal gitu loh. Jangan yang gak seru-seru atau gimana, pokoknya awalnya lu tarik dulu sampai mereka tuh betah nonton gitu loh. Itu yang bakal bikin watch time kalian bagus. Nah kalau watch time bagus itu bakal terus direkomendasiin, apalagi itu naik terus. Kan kadang turun ya, semakin video terus makin. Kadang lu kalau ngupload pertamanya awalnya naik, abis itu nge-stuck, itu karena pasti itu watch time-nya kurang bagus atau gimana. Kayak gue juga masih banyak sih yang turun terus. Itu teman-teman tentang watch time. Jadi seberapa lama penonton betah nonton video lu. Nah semakin betah semakin bakal terus direkomendasiin tuh sama YouTube. Itu teman-teman. Terus ada satu lagi namanya itu CTR atau click through ratio. Jadi saat YouTube rekomendasiin video lu ke orang-orang itu, misalkan ya YouTube ngasih video lu, contoh nih ya, misalkan YouTube bagiin video lu ke 10 orang. Nah dari 10 orang itu berapa orang yang ngeklik, persentasenya diambil. Kalau misalkan satu orang yang klik berarti kan 10% tuh, 2 orang yang ngambil berarti 20%. Semakin tinggi orang yang ngeklik saat YouTube nyebarin konten kalian, itu bakal bisa naik videonya gitu teman-teman. Kalau ini yang ngaruh apa? Ini yang ngaruh itu adalah thumbnail. Thumbnail tuh ngaruh banget. Jadi kan video lu tuh ditawarin tuh, ditongol-tongolin di home di mana ya, kalau thumbnail yang gak menarik gimana orang mau ngeklik ya. Makanya bikin thumbnail itu rada-rada susah gampang. Mesti yang bikin penasaran kadang gitu kan. Gua aja kadang pusing sih kalau udah mikir thumbnail tuh, kadang pusing. Jadi click through rate CTR itu begitu teman. Itu kalau persentasenya bisa di atas berapa ya, kalau nggak salah 10% aja udah bagus tuh. Jadi YouTube kan merekomendasikan sampai ribuan ya. Berapa yang diklik itu nanti masuk persentasenya. Kalau persentasenya bagus, maksudnya diklik banyak orang, YouTube bakal ngira tuh apa, algoritmanya, wah ini video bagus, berarti disukai banyak orang. Dia bakal nyebarin terus, video lu bakal naik terus. Begitu teman-teman. Bedanya teman-teman judul sama thumbnail tuh, kalau judul tuh lebih ke keyword. Jadi kalau lu mau bikin judul tuh usahain yang orang kira-kira bakal ketik. Kalau thumbnail tuh yang orang lihat di CTR itu ngaruh. Gitu teman-teman. Tips-tipsnya. Tips-tips ini sih tips-tips. Bukan tips ini, gue berbagi ini aja sih, berbagi pengalaman yang jadi gue jadiin inian buat kalian. 2, 3, 4, 5 apa sih? Begitu sih. Algoritma YouTube sekarang tuh lebih ke situ teman-teman. Ya intinya satu sih konsisten, terus yang tadi beberapa tips yang
gue kasih ke lulu tuh kalau dijalanin ya insya Allah video kalian mulai naik. Sama satu lagi sih faktor yang paling penting tuh, ada faktor keberuntungan juga sih teman-teman. Jadi kayak gue nih motovlogger gitu kan, keberuntungan juga punya konten yang isinya apa gitu kan, itu nggak selalu dapet gitu. Kayak teman gue tuh yang si Hamidun motovlog, dia dapat kemarin konten kejar-kejaran dia mau polisi ngejar tilangan gitu deh, dia bantuin polisi ngejar. Gila itu videonya viral sampai 2 juta view, langsung booming YouTube-nya. Udah kayak gitu dah teman-teman. Ya tapi tetap jangan semangat ya, jangan semangat. Jangan pada semangat. Jadi ngupload aja terus. Do the best. Suatu saat pasti naik, dan suatu saat pasti konten kalian ada yang naik sendiri, tiba-tiba kaget kalian juga. Gue juga sering kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang baru mulai ngevlog apapun itu, buka channel YouTube atau kalau buka channel YouTube juga usahain ya temanya satu tema. Jadi misalkan kalian motovlog nih, ya udah jangan tiba-tiba ntar di motovlog ada konten apa, itu hancur pasti. Soalnya kenapa? Algoritma YouTube itu ngasihnya tuh, mereka tuh punya algoritma yang ngasih ke, misalkan gue sering ngeklik motovlogger, nah gitu kan, berarti gue ketertarikannya sama motovlogger. Nah jadi kalau ada konten-konten lu pada yang bikin motovlog, YouTube bakal ngerekomendasinya ke gue. Cuman kalau lu videonya belang belentong, gado-gado, YouTube juga bingung gue mau ngasih kemana ya ini videonya gitu. Udah mau nyampe kantor, macet, masih jauh sih, macet gila, mana badan gue lagi begini lagi. Jadi mungkin tipsnya gue itu aja sih yang bisa gue bagiin ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Pokoknya gue sharing aja sih, bukan tips sebenarnya, pengalaman gue juga masih struggle nih biar bisa terus sampai gede channelnya kan gitu kan. Cuman udah lumayan lah, ada peningkatan. Jadi keep doing it aja, do the best.